Halo guys, balik lagi ke Mas Dim Review. Kali ini sampai juga ke full review dari ini ya, Lenovo X15 Pro. Jadi kemarin sudah Mas Dim coba dan benar-benar nge-review ya seperti apa rasanya menggunakan ini. Nah, kalau kalian pengen tahu jelasnya, jangan di skip videonya dan jangan lupa untuk subscribe channelnya Mas Dim Review. Oke, langsung aja kita masuk ke videonya. Oke, sebelumnya kita bakal ngasih lihat dulu apa aja sih isinya, dan ini sebenarnya Mas Dim ngasih nilai bagus ya untuk masalah packagingnya dan juga kira-kira dari kemasan yang disediakan dari Lenovo ya teman-teman ya, dari Tim Plus ini seperti apa. Ini cukup bagus ya, karena apa? Karena dia ini bener-bener kalian kayak beli HP gitu loh teman-teman ya. Jadi nggak tanggung-tanggung untuk pembungkusannya ataupun isi dari packingnya si Lenovo King Plus ini ya teman-teman ya. Di sini tuh udah dapat kabel, jadi dia nggak dapat kepala cas ya, jadi dapat kabel aja, kabel untuk Type C ya. Terus kalian bakal dapat manual book seperti ini. Di dalamnya juga udah ada QC-nya ya, jadi kayak ini udah lulus dari QC dari pabriknya lah ya teman-teman ya. Berarti ini nggak yang namanya reject nggak ya. Oke, yang kedua kalian bakal dapat ini. Ini manual booknya, jadi kalau kalian pengen tahu seperti apa si Think Plus X15 Pro ini, kalian bisa lihat di manual book ini untuk cara pemakaiannya dan juga spesifikasinya ya teman-teman ya. Oke, terus untuk bagian tambahannya kalian bakal dapat lanyard seperti ini ataupun gantungan seperti ini yang bisa dibilang ini bahannya oke ya teman-teman ya. Tadi kalian bisa lihat ya. Nih, ini tuh bukan kayak lanyard biasa, dia udah ada bentuk kayak gini, jadi kayak bakal steady banget lah ya tuh. Jadi kalau bisa dibilang ini salah satu nilai plusnya ya, kalian dapat lanyard gini. Dan juga untuk TWS lain tuh ya beda lah ya untuk caranya ya teman-teman. Ini modelnya juga unik banget kayak telur. Nah ini tuh harganya di 200 ribuan ya. Kalau kalian cari itu dari 250 sampai 270 ribu ya, kalau kalian di store online store ya. Kalau di offline store mungkin harganya lebih mahal dikit lah ya. Oke, dan di sini dia untuk bagian casnya kalian pakai Type C. Untuk dia ininya teman-teman ya, kalian bisa lihat di sini untuk spesifikasinya. Dan ini bisa tahan sampai 4,5 jam baterainya untuk sekali pemakaian. Jadi kalau misalnya di dalam charging case ini, kalian kan ini 300 mAh ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya dia ngecas ini bisa kurang lebih bisa sampai 20 jaman lah ya pemakaiannya. Kalau misalnya nggak kalian cas. Jadi kalau kalian cuma ngandelin si charging case ini bisa sampai 20 jam ya teman-teman, untuk pemakaiannya 20 jam lebih lah ya. Nah untuk pengecasannya, entah kalian ngecas di charging case-nya ataupun ngecas langsung di kayak misalnya kayak gini ya teman-teman ya. Kalian masukin charging case ini 1 jam udah full, dari pemakaian biasa 4,5 jam kalian udah full dalam 1 jam. Terus kalau misalnya mau ngecas si charging case-nya, kalian juga cuma butuh waktu 1 jam. Jadi kayak nggak butuh waktu lama lah ya, gampang banget untuk pemakaiannya. Kurang lebih seperti itu untuk bagian pemakaiannya. Kalau misalnya untuk panjang gelombang segala macam, kalian bisa lihat di sini ya. Ini tuh udah sama kayak in-ear monitor. Dia 20 sampai 20 ribu KHZ ya teman-teman ya. Nih. Kita lihat nah dari sini ya, tuh. Terus untuk mikrofon sensitivity-nya ini di min 42 sampai 3 desibel. Harusnya sih bagus, cuma nanti kita bakal coba seperti apa ya. Terus untuk distortion-nya tuh kurang dari 5%, jadi dia harusnya lebih smooth. Cuma ya kalau misalnya ini tuh termasuk kalau menurut Mas Dim ya, ini open ear monitor. Jadi open ear headphone ataupun TWS ya, TWS open ear, dimana dia ini nggak masuk ke telinga. Jadi Mas Dim baru ngeh kayak misalnya kalau masalah kekedapan ya, ataupun suaranya ini bakal kedap atau nggak bakal masuk ya suara-suara luarnya, ini enggak ya. Ini karena dia open ear, nah teman-teman, open ear, jadi masuknya ini nggak masuk ke dalam telinga. Beda sama in-ear monitor yang dia lebih kedap kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya masalah bass, ini kalau misalnya dia nggak masuk, itu tuh pasti bassnya bakal berkurang banget ya untuk rasanya. Seperti itu. Jadi kalau kalian yang pengen dapat bass head itu, sorry banget ya, kayaknya nggak cocok untuk beli earphone seperti ini. Cuma kalau kalian yang suka main game ataupun pengen pakai kayak gini ya, sambil lari, sambil kalian main sama teman, karena ini masih bisa masuk suara dari luar teman-teman ya. Jadi lebih enak. Dan juga kalau misalnya kalian lari tiba-tiba ada motor, ada mobil, ada klakson, itu kan nggak kedengeran kalau pakai in-ear monitor. Kalau pakai open ear monitor ini kalian bakal lebih enak lah ya kalau misalnya kalian di luar ataupun sama teman-teman ya, biar bisa denger suara di sekitar.
Seperti itu nih, kalian bisa bisa lihat ya untuk full spesifikasinya, bisa kalian screenshot seperti itu ya. Kalau misalnya untuk Mas Dimya ini jujur pemakaian ini ada yang cocok ada yang enggak, karena ini kan enggak satu ukuran lah ya. Cuma kalau daun telinganya kalian bakal beda ya, nanti satu orang sama orang lain tuh bakal beda. Makanya ada yang ngerasa ini klop, ada yang ngerasa ini longgar, ada yang ngerasa ini kekecilan teman-teman ya. Jadi banyak banget ya masalah kalau misalnya kalian pakai yang namanya earhook kayak gini. Jadi banyak juga yang mengeluh bahwa lebih enak tuh pakai in-ear monitor yang nggak pakai earhook lagi, jadi dia langsung masuk. Iya, tapi nanti kalau kalian pemakaian yang lama ya, dia bakal pegel juga sih telinga ya. Jadi sama-sama punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Oke, terus cara pemakaiannya ini tuh udah ada voice assistant teman-teman ya, udah ada voice assistant, udah ada gaming mode. Jadi kalau misalnya teman-teman yang pengen dapat low latency yang gak ada delaynya gitu ya, itu salah satunya bisa menggunakan gaming mode ini. Makanya Mas Dim bilang tadi bisa untuk main game ya, karena dia nanti bakal ngerasain bahwa delaynya tuh bakal berkurang ya teman-teman ya. Ya sebenarnya itu tuh kalau misalnya kalian beli di harga headset harga 200-an ke atas, hampir semuanya sudah mempunyai low latency ya. Cuma ini karena dia masih bilang tadi open ear monitor, jadi dia bakal kerasa enak banget teman-teman. Kenapa? Karena kalian main game tapi kalian masih bisa dengar suara sekitar teman-teman ya. Takutnya kalau kalian kasihkan main game ya, dunia sekitar itu bakal teralihkan dan kalian nggak fokus. Ini bisa pakai kayak gini. Oke, seperti itu aja. Nanti kita bakal cobain, dia tuh ada touch controlnya teman-teman ya. Touch controlnya ini sebenarnya sama kayak TWS-TWS yang lain. Dia itu kita lihat kan di sini ada L sama L ya, R ya. Dan itu tuh sama kayak yang lain. Misalnya kalau misalnya kalian play, kalian bisa tekan sekali, pause kalian tekan sekali. Terus kalau misalnya kalian mau next song itu bisa 2 kali tekan dari sini teman-teman ya, plek-plek gitu ya. Di R-nya kalau misalnya previous song kalian bisa 2 kali tekan di L-nya. Terus kalau kalian mau pakai gaming mode ataupun music mode, jadi ada 2 ya, musik dan gaming mode. Itu kalian bisa klik bagian kanannya selama 2 detik teman-teman ya. Selama 2 detik itu bakal masuk ke gaming mode ataupun music mode. Terus kalau mau pakai yang namanya voice assistant, kalian tinggal klik yang bagian kiri ya, yang L. Terus kalian tekan selama 3 detik aja, itu udah masuk ke voice assistant. Seperti itu untuk pause, untuk reject juga bisa, kalian tinggal tekan aja selama 2 detik. Teman-teman ya, selama 2 detik bagian nomor kiri ya, yang bagian kiri ini itu udah bisa kayak reject dari telepon teman-teman ya. Kayak gitu untuk touch controlnya nggak usah kita cobain lah ya, karena itu standar banget untuk touch control di TWS-TWS yang sekarang. Kayak gitu. Yang jelas ini yang penting udah ada gaming mode sama music mode-nya. Jadi kalian udah dapat low latency dari gaming mode itu ya. Oke, nanti kita bakal cobain seperti apa suara dari mikrofon X15 Pro dan juga seperti apa sih suara yang dihasilkan dari ini ya teman-teman ya, headset ini. Kita nanti menggunakan ini ya, bantuan dari mikrofon. Kali ini kita nggak pakai mikrofon nih ya, kalian dengerin sekarang. Nanti kita dibantu untuk perekaman menggunakan mikrofon ini dari N11 ya teman-teman ya, N11. Nanti kita bakal cobain seperti apa sih suara yang bakal bisa di capture si N11 ini menggunakan Lenovo X15 Pro. Setelah itu nanti bakal kita dengerin mikrofonnya seperti apa. Oke, langsung aja kita masuk ke review dari suara si X15 Pro. Oke teman-teman, jadi ini tuh magnetic ya teman-teman ya. Kalian lihat ya, ini magnetic. Kalau dari build quality-nya ini sangat-sangat bagus ya. Dia lebih bener-bener kayak compact, terus bagus juga bahannya teman-teman. Jadi kalau dipakai tuh ataupun dipakai untuk fashion ya gitu ya, kalau dipakai sehari-hari kalian gantungin, itu salah satu yang ya mungkin nambahin nilai fashion kalian. Oke, ini udah dibuka ya, seperti ini untuk charging case-nya. Dan ini bagian dari earphone-nya. Nah, ini kalian tinggal masukin gabung aja ke Lenovo ThinkPlus X15 Pro ya. Karena ini Bluetooth-nya udah 5.4, jadi lebih cepat untuk connect ke HP kalian. Oke, sini sudah ada ya, dan di sini udah ada kadar baterainya juga ya, 100%. Yang pertama kita akan nyalakan yang namanya si mikrofonnya dulu ya. Oke, sudah nyala, kita langsung rekam menggunakan mikrofon N11 ini ya, dari si Lenovo X15 Pro. Sebelumnya teman-teman ya, jadi kalau misalnya kalian dengerin suaranya, terus tiba-tiba suara musiknya hilang, berarti ini yang masih dipakai suaranya atau soundnya ini terkena copyright ya. Jadi kalau misalnya kalian denger ini masih ada suaranya, berarti ini soundnya aman aja. Tapi kalau nggak ada, artinya yang terkena copyright ya. Oke, langsung aja kita dengerin suaranya seperti apa.
Oke, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Kalau dari suaranya si Lenovo X15 ini ya teman-teman ya. Tapi sebenarnya tadi ini Mas Dim belum pakai ataupun masih menggunakan INC ya teman-teman ya dari si mic-nya. Jadi suaranya lebih kedap. Nah sekarang ini kita matikan INC-nya. Jadi kayak noise cancelling-nya dihilangkan. Ini suara realnya yang kalian bakal dengerin ya. Oke, langsung aja kita dengerin. Nah, kayak gitu ya teman-teman ya. Semoga aja ini nggak kena copyright ya teman-teman ya. Oke, langsung aja kita cobain seperti apa mic dari si Lenovo X15 Pro ini. Oke teman-teman ya, jadi kalau untuk mikrofonnya dia ada di sini teman-teman ya. Jadi di bagian depannya untuk mikrofonnya. Kalau kalian pakai ini mikrofon di sebelah sini. Oke, langsung kita dengerin ya seperti apa saat suaranya direkam menggunakan mikrofon dari Lenovo ini. Oke teman-teman, jadi suaranya seperti ini. Jadi kalau misalnya kalian dari jauh ini, suaranya yang bakal masuk ke dalam mikrofonnya seperti ini. Dan kalau dari dekat kayak gini teman-teman ya. Suaranya yang kalian dapetin seperti ini kalau kalian dapat dari dekat ataupun mic-nya dekat sama mulut kalian. Oke, gimana menurut kalian Mas Dim ini yang namanya TWS hampir sama suaranya dengan harga segini sih masih worth it aja ya. Oke, kalau kalian minat kalian bisa cek aja di link deskripsi teman-teman. Oke, untuk masalah kalau kalian pakai di kuping kalian, maksudnya earphone-nya ya, apakah enak atau enggak? Nih, kalau kalian lihat ya, dia nggak masuk ke dalam kuping, makanya Mas dibilang open ear ya, open ear headphone ataupun earphone ya. Nih, itu tuh dia nggak masuk ke telinga, jadi dia masa kekedapannya bakal kurang ya, ataupun isolationnya bakal kurang. Walaupun di sini tadi tulisannya 5% itu ya. Nih kalau misalnya kita lihat di manual booknya itu distortionnya deh, bukan isolationnya. Tapi kalau misalnya isolationnya ini menurut Mas Tim ya kurang ya. Kalau kalian pengen dapat suara yang kedap, ini kalian nggak bakal dapetin di earphone ini teman-teman atau TWS ini. Tapi dia unik ya, jadi dia open ear, jadi nggak bakal pegel kalau kalian pakai, nggak bakal memeng kalau kalian pakai. Dan untuk masalah kupingnya Mas Dim ini menurut Mas Dim ini masih oke ya, kalian lihat ya. Masih oke, walaupun kalau untuk olahraga ataupun lari ini bisa jatuh teman-teman ya. Walaupun kalau kayak gini kan kejepit ya, tapi kalau ini miring sedikit ke bawah ini bakal cepet banget jatuhnya, kayak nggak klep gitu ya. Cuma emang karena didesain kalau misalnya dia terlalu klep, takutnya si kuping ini bakal lebih sakit. Dan karena ini ukurannya sama ya, ataupun kayak old size gitu, makanya dibuat rada dikit renggang ya, biar untuk yang kupingnya gede pun bisa masuk, nggak terlalu sempit. Seperti itu, kalau kalian minat kalian bisa cek aja di link deskripsi, dan kalau kalian suka kalian bisa klik like, comment, dan juga subscribe. See you in the next content. Bye bye.